Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para saudara-saudaraku semua, pemirsa MTSA Channel TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah masih di bulan Syawal 1441 Hijriah, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh keberkahan. Di penghujung hari ini, hari istimewa, kita kembali bertemu bersilaturahmi dalam acara kenangan bersama guru kita Syekh Izam, yang mana kenangan yang dialami oleh murid-murid beliau, anak cucu beliau selama beliau masih hidup. Semoga dengan pertemuan ini, dengan acara ini, lebih mendekatkan lagi kita, kecintaan kita kepada para alim ulama, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang insya Allah dapat mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat pada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi berkenaan dengan hari ini, alhamdulillah hadir bersama kita adik kita Muhammad Zaki. Beliau merupakan salah satu murid dari guru kita dan orang yang terdekat juga dengan guru kita semasa beliau masih hidup. Mungkin cerita-cerita beliau dapat menjalinkan kita silaturahmi, lebih lagi kecintaan kita kepada guru kita. Kita menceritakan sesuatu yang baik. Dengan cerita-cerita yang baik ini, insyaallah dapat bermanfaat untuk kita, membiasakan diri kita untuk bercerita dengan cerita-cerita yang baik yang ada. Ini akan insyaallah menambah energi positif untuk kita para jemaah sekalian. Jadi kita akan berkenalkan dengan saudara kita, adik kita Muhammad Zaki. Beliau sekarang di mana tinggal, bukan aktivitas beliau akan bercerita, ya. Insyaallah dengan pertemuan ini, sekali lagi pada saudara-saudaraku, akan lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Zaki, selamat datang, antum di hari Jumat ini lah berziarah, silaturahmi ke makam guru kita, ke anak-anak cucu dari guru kita. Jadi untuk mengenang masa-masa lalu bersama guru kita, mungkin antum bisa awal bercerita dulu nama antum, ya, cerita masalah keluarga, ya. Fadhal Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Akh Ustaz Ahmad Fauzi yang berkenan mengundang kami di studio ini. Insyaallah kita akan bernostalgia bersama di masa-masa keemasan, masa-masa yang sangat indah bersama guru kami Kiai Haji Abdullah Zawawi Idham, yang mungkin kenalkan dulu, nama saya Muhammad Zaki, tinggal di sebelah Silir Lorong Mentok, rumah orang tua saya. Saya sekarang tinggal di Rumnas Pilmatang. Anak ada dua, alhamdulillah, anak dua, bujang, lanang semua. Alhamdulillah. Berapa tahun anak kita sekarang? Besar. Anak yang besar 11 tahun. 11 tahun. Mulai masuk SMP, ya, sekolah. Iya, SMP sekolah. Ya. Pada awal mulanya kita berkenalan dengan Kiai. Jumpa, ya. Tahun 98-an mungkin.
Pada saat itu Kiai sudah mengajar di Musolah Darussalam, Pulau Silir. Kita cuma ikut-ikutan saja pada saat itu. Intens sekali dikenalkan oleh paman saya, mamanda saya, Abdullah Sani, pada saat itu yang sering ke sini. Alhamdulillah dapat mengabdi kepada Kiai, mengikuti Kiai mana saja. Dan pada saat itu berkesempatan saya mengantar beliau ke majelis Masjid Agung setiap Sabtu. Habis dari Darussalam nih? Tidak, siangnya. Ba'da Zuhur beliau mengajar di sana. Ba'da Zuhur sering saya mengantar. Pada saat itu yang sering mengantar juga saudara kita Budi, ya. Saya juga sering mengantar itu pada saat itu memakai Vespa. Dia kata, kalau galak ngomong, Kiai pakai Vespa, apa baik pakai, yang penting sampai gitu. Di Kiai setiap undangan, setiap majelis taklim selalu tepat waktu. Jadi 1 jam atau setengah jam minimal sebelum dijemput pasti sudah bersiap dengan bajunya yang rapi, sajak, saya ketong pelempang sajak nian, pakai minyak wangi, sudah nunggu. Terkadang kita malu anak muda pada saat itu, malu kita kalau sudah ditunggu oleh Kiai kita belum datang. Itu saking hebatnya Kiai. Karena Kiai ngomong waktu itu adalah pedang, kata Kiai. Kalau tidak baca ngunokannya, pedang itu baca. Mau kita lihat kita deh, saking dipegangnya daripada ini amal Kiai tersebut. Ya, jadi memang para jemaah sekalian, di salah satu karakter guru kita. Jadi beliau sangat menghargai waktu, sangat tepat waktu. Ini mungkin bisa kita contoh untuk anak cucu beliau, murid-murid beliau, ya. Jadi walau undangan jam 11, ya, setengah 11 sudah siap standby sebelum acara dimulai, ya. Jadi budak ada tunggu-tungguan kalau bahasa Palembang. Iya, tungguan. Nungguin kita, acara sudah mulai, waktu sudah nak jam 12 sudah baru datang. Ini bukan contoh dari guru kita. Nah, sebelum waktu yang ditentukan, beliau sudah siap dengan pakaian yang rapi. Sangat-sangat menghargai waktu sekali. Ini juga kita alamin, mungkin sebagai contoh untuk anak cucu beliau, ya. Jadi hargai waktu. Jadi jangan disia-siakan. Kalau sudah dijadwalkan waktunya sebelum waktu acara kita sudah siap. Jangan sampai orang menunggu kita. Iya, betul Ustaz. Ya. Jadi itu memang salah satu karakter beliau. Rapi, rapi. Pakai yang rapi, ya. Jadi biarpun tidak mahal, rapi. Jadi beliau pernah ngomong, esok-esok kalau jadi ustadz berpakaianlah rapi. Jangan seolah-olah kalau berpakaian jelek, kodol, tidak menghargai ilmu kita. Jadi seolah-olah apa? Minta-minta gitu. Jadi Islam itu indah, tidak nyata. Jadi biarpun butuh tidak nyata. Jadi awal pertemuan kemarin di Darussalam, ya. Di Darussalam. Berlanjut ke sini. Tahun berapa lagi kira? Tahun mungkin 98-an mungkin. 98, ya. Sama paman tadi. Iya. Di Kiai pernah ngomong pada saat itu. Ana nih kalau dari kecil dulu sering main ke rumah kamu katanya. Mungkin umuran 6 tahun mungkin. 6 tahun. Pas ditanya nyai di rumah tuh bener nian katanya. Ya itu kalau kecil dulu kalau nyai ngomong aku tuh lah sudah pacak maco, ya itu belum pacak main sini. Nah kalau hitungannya itu kecil nian berarti. Dia main ke rumah kemas ya? Iya main ke rumah. Ke rumah, ya. Sana katanya kita nih, kata Kiai. Malu kita Kiai nggak ngakui kita sana, iya sana katanya kita nih. Terus dalam perjalanan waktu ikut belajar juga di sini sama-sama. Iya, ikut belajar, majelis taklim, cuman tidak pula instan ya. Alhamdulillah sampai barokah beliau. Paling itu malam juga kita belajar pada saat itu. Beliau buka majelis di sini. Malam Gemsa, rombongan Gemsa. Di malam Gebu mungkin.
yang beliau mewakilkan kepada Kiai Haji Ustaz Abdul Majid Dahlan ya, mengajar malam, jadi kita ikut juga tabaruk dengan beliau. Terus perjalanan bersama beliau mungkin ada kenangan-kenangan yang kalau kenangan banyak ya, banyak sama beliau mungkin ada yang menarik atau istimewa yang pernah dialami, mungkin bisa berbagi gitu. Mungkin banyak itu, tapi yang berkesan mungkin setelah beliau meninggal, beliau wafat, insyaallah. Jadi 3 tahun lewat setelah beliau meninggal. Iya, saya pernah diuji oleh Allah sakit. Bagian dari keluarga saya sakit, sakit. Berobat lah sudah puas juga lah di situ, sampai kehabisan duit di situ. Jadi pada saat itu bulan Ramadan, kesempatan pada saat itu saya bertawasul mengamalkan apa yang beliau kasih, yaitu Yasin Fadilah. Jadi sebelum sahur jam 3-an ngamal, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, instan 3 hari berturut-turut, mungkin lebih itu mungkin. Nah, pada saat yang hari keberapa Kiai datang, datang ke anggota keluarga saya yang sakit itu, atau anggota keluarga saya itu antara tidur dan tidak tidur. Pada saat itu Kiai keluar dari poster ini beliau. Keluar. Iya. Memang semasa hidup keluarga saya itu pernah ketemu kan Kiai. Jadi dipegangnya lah, digabonnya lah. Cung sabar cung ya. Baiklah ini kau katanya. Memang tak lama dari itu, sehari 2 hari itu sembuh total. Masya Allah. Berarti masih kalau kita galak bertawasul, insya Allah beliau memantau kita, jadi guru kita tadi, saking itu tadi. Jadi dengan tawasul tadi beliau tahu, ya? Beliau hadir, menghubungkan kita, ya, menghubungkan apa mungkin kesulitan kita pada waktu itu kan. Jadi sempat datang langsung ini ya, diobatin gitu. Iya, langsung nepak ya. Apa yang sakit itu ditepaknya. Antara tidur tak tidur katanya. Itu Alhamdulillah diangkat mungkin, sembuh dia. Jadi kayak bisul, cuman tidak hilang-hilang. Keluar nanah tuh nauzubillah min dzalik, banyak. Iya. Ya alhamdulillah sekarang sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Insyaallah. Tawasul. Ya, ini memang ada yang semasa hidup beliau mengalami perjalanan bersama beliau. Memang banyak juga setelah beliau meninggal. Ya. Beliau pun memang menyatakan bahwa seorang kekasih Allah itu beliau tidak mati beliau kan. Dia masih tetap hidup bersama-sama kita. Dan dengan kita bertawasul menjalani silaturahmi ini, tidak terlepas hubungan kita ya. Subhanallah, Masya Allah, itu suatu perjalanan rohani yang cukup berkesan ya. Dengan guru kita mengalami langsung, didatangin guru, diobatin semasa beliau sudah meninggal dunia ya. Nah, jadi itu yang dialami. Mungkin ada perjalanan-perjalanan yang lain. Kebetulan anak saya tuh sering juga didatangi. Jadi pernah kemasukan biji pada saat itu, anak kita 4 tahun mungkin umurnya. Bingung gitu. Kemasukan apa? Biji jeruk apa? Main-main di hidungnya. Iya, di hidungnya. Susah bernapas. Jadi kita bertawasul, keluar alhamdulillah biji itu. Keluar. Pas sudah keluar, lah tenang anak tuh ngomong. Ada datuk ya datang katanya. Datuk mana? Nunjuki foto datuk ini katanya. Oh, ngapoi? Tolong adek katanya. Tolong adek. Insyaallah. Tolong adek katanya.
Berarti antum memang mempunyai hubungan dekat ya, walaupun beliau sudah meninggal selalu dipantau. Adik kita Zaki beserta keluarga ya, selalu dipantau dengan kesulitan beliau selalu hadir ya. Jadi mungkin salah satu kita ambil contoh untuk kita semua ya, dengan kita bertawasul, berziarah, sering datang ke beliau, mengamalkan amalan beliau selalu hadir ya. Ada kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit, beliau mendoakan kita, membantu kita untuk mengobati kita ya. Betul. Subhanallah. Kita ngalami dewek itu. Mengalami sendiri ya. Masyaallah. Insyaallah. Jadi ya, banyak juga ya ini setelah ini perjalanan ya. Iya, betul. Ya. Ada yang perlu lagi disampaikan? Mungkin kita menyampaikan kepada kawan-kawan dulu, Pesan sama kawan-kawan ya. yang telah lama tidak bersilaturahmi, baik dengan juriatnya yang masih hidup maupun dengan beliau. Mari bersama-sama kita bersilaturahmi, menyambung lagi ikat-ikatan yang mungkin putus, mungkin sinyalnya putus-putus. Silaturahmi walaupun tidak sempat, tetap mengamalkan apa yang beliau beri. Banyak amalan beliau, bagi-bagi ke amalan, Masya Allah, dari duit dewek itu, fotokopi hasil ceramah bagi ke lagi, hasil ceramah fotokopi bagi ke lagi. Pokoknya tidak sayang ilmu, maupun bahkan duit juga, kadang diinjuknya juga duit, kadang itulah. Jadi dikasih ilmu, dikasih ongkos, ya. Kasih duit untuk balik, dikasih makan. Ini yang dialami oleh para murid-murid beliau. Sebelum kita tutup, jadi adik kita Zaki ini sebagai ya, beliau melanjutkan dari amal-amal guru kita ya, jadi juga beliau meruqyah ya. Meruqyah bisa bantu. Mungkin ada keluarga kita mau diruqyah ya, bisa nanti beliau yang ini bantu dari kita berbagi tugas ya, berbagi tugas, ada untuk pengobatan, ada untuk macam-macam, untuk kemajuan di dalam majelis kita, dakwah kita, syiar Islam kita ya. Jadi beliau sekarang ya, mungkin satu bisa cerita untuk ini. Alhamdulillah kita berdakwah di bidang ru'yah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita pilih-pilih yang mungkin pemirsa yang ingin beru'yah, pilihlah peru'yah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daerah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i ya, para habaib dahulu ya. Jangan sampai pas sudah diru'yah dilarang segala macam tahlil haram, maulid haram. Itu makanya kita berdakwah melalui ru'yah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kiai-kiai terdahulu. Jadi beliau menguruqyah yang sakit, ada penyakit, maupun orang yang kelihatannya sehat tapi di dalam diri dia ada masuk ya, makhluk-makhluk yang mungkin yang jahat yang bisa mengendalikan nafsunya. Nah, jadi bisa diruqyah dengan membaca ayat dari Quran untuk mengusir semua energi negatif yang ada dalam tubuh saudara-saudara kita. Mungkin ini pertemuan kita dari Zakiyah. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti kita bila ada waktu bisa kita lanjutkan. Memang acara kita ini sekitar 10-15 menit ya untuk kita tayangkan. Memang nggak terlalu lama, soalnya memikirkan kuota kawan kita ya. Jadi kuota lagi mahal, jadi kita tidak perpanjang. Yang penting informasi ini nyampe. Nah, nanti sampai jumpa kita pada murid-murid beliau yang lain, anak cucu beliau yang lain yang akan berbagi cerita pengalaman yang dapat sekali lagi meningkatkan kecintaan kita pada para ulama, para guru-guru kita. Insyaallah Rasulullah memberikan semangat untuk kita, amin. Dan para alim ulama juga bisa memberikan syafaatnya untuk kita semua.
jaga selalu silaturahmi dengan guru-guru kita, dengan silaturahmi dengan mengamalkan amal-amal beliau, ya, bertawasul kepada beliau, ini yang menyambungkan silaturahmi kepada beliau. Sampai di sini perjumpaan kita lanjutkan lagi dengan pertemuan dengan saudara-saudara kita yang lain. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.